Oke, sudah ya. Oke, selamat sore semua rekan-rekan. Terima kasih buat kehadirannya. Hari ini kami telah melakukan upaya hukum untuk melaporkan laporan polisi kami di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pasal 359 akibat kelalaian ataupun kealpaan yang menyebabkan meninggalnya istri dari almarhum Aisyah dari Bapak Ahmad Faisal. Bapak Ahmad Faisal ada di sini dan barusan kita sudah selesai buat laporan polisi terhadap 6 perusahaan yang sudah kita masukkan termasuk nama direksinya. Kemudian nanti LP ini akan ditindaklanjutin oleh Bareskrim dan semua kami harapkan pengais keadilan yang kami lakukan ini berdampak baik dan positif. Semoga ada titik harapan kami bisa menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku negara Republik Indonesia ini. Mungkin ada yang ditambahkan dari Ya, tadi ada sebelum ini kan memang ada terbit LPA ya, itu yang ada dari Polres Deli Serdang, itu kami harapkan untuk dihentikan karena memang dari keluarga almarhum belum pernah sama sekali melakukan laporan apapun, baru hari ini kita melakukan laporan di Bareskrim Polri. Jadi harapan kami untuk Polres Deli Serdang untuk bisa menghentikan laporan tipe A-nya agar yang dilanjutkan hanya laporan dari klien kami. Seperti itu. Ada pertanyaan? 6 perusahaan tadi yang dilaporkan mana? 6 perusahaan. Okay. 6 perusahaan yang kami laporkan, yang pertama adalah PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Consortium, dan Airports de Paris. Jadi ada 6 perusahaan yang kita laporkan. Gitu. Alasan yang memindahkan laporan dari ke sini apa? Bukan dipindahkan. Kita tidak memindahkan. Tidak dipindahkan. Ini buat LP murni baru dari pihak keluarga, pihak korban. Tidak ada yang dipindahkan. Ini pembukaan pertama laporan polisi dari pihak korban. Begitu. Jadi tidak ada dipindahkan. Nggak di sana tapi di sini gitu. Oh, alasannya kalau di sana kan memang kewenangan dari Polresta Deli Serdang. Mereka membuat untuk olah TKP kan, tapi pihak keluarga sampai saat ini juga belum pernah diperiksa. Nah, belum pernah juga melaporkan ke polisi. Jadi kami baru saja buka laporan polisi di Bareskrim ini. Inilah baru TLP-nya yang baru kami laporkan di Bareskrim. Sudah diterima per hari ini, per sore ini. Boleh di teman-teman sorot, boleh difoto juga. Kenapa laporannya ke sini Pak, bukan di sana? Karena ada perusahaan asing dari India dan Perancis. Jadi kita harapkan bisa berkembang lebih besar lagi. Karena kalau di daerah bukan kita mensepelekan daerah, bukan. Hanya ini terlibat ada orang-orang pihak dari luar negeri. Kebetulan kan Bapak ini sebagai suami dari almarhumah juga orang negara Malaysia. Jadi cakupannya biar lebih luas saja. Karena memang berkaitan dengan PT-PT ini di bawah naungannya, pimpinannya orang-orang luar juga. Jadi lebih luas saja jangkauannya gitu. Kalau kita masih ke Medan, khawatirnya nanti lebih simpel ya, nggak yang seperti kita bayangkan untuk membongkar ini gitu. Karena ini perusahaan yang luar biasa besar. Ini perusahaan raksasa yang menaungi bandara seperti Delhi, Perancis dan lain-lain, perusahaan besar. Jadi dikhawatirkan ya kalau kita di sana nanti tidak berdampak lebih cepat. Kita maunya lebih cepat, itu aja di sini. Karena kita mau mencari keadilan. Karena pihak keluarga juga, apalagi mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam, anaknya juga begitu, kesedihan yang mendalam. Mereka mau mencari keadilan lah intinya di sini. Makanya kenapa kita ke Bareskrim hari ini gitu. Ada lagi rekan-rekan? Warga negara Indonesia tinggal di Medan, Sumatera Utara. Almarhumah menikah dengan beliau, warga negara Malaysia. Tapi tiap waktu kadang pergi Malaysia, kadang pergi ke Indo. Karena anak sekolah di Medan. Boleh nggak diceritain saat kejadian itu? Yang mana? Oh, kejadiannya sebenarnya versi keluarga seperti ini. Ini waktu itu almarhumah ini mengantar keponakannya ingin berangkat ke luar negeri. Kemudian setelah diberangkatkan, almarhumah kembali
ke pelataran parkiran. Sebelum berangkat Sebelum diantarkan, berangkat, kan? diantarkan, setelah diantarkan kembalilah. Nah, tapi ada yang mau disampaikan almarhumah kepada keponakan. Nah, tapi mau cari ya supaya bisa ketemu di tengah. Keponakan, jadi gini, Mbak. Jadi waktu itu almarhum mengantarkan ponakannya ke bandara untuk terbang ke luar negeri menempuh pendidikan. Setelah diantarkan, almarhum kembali ke pelataran parkiran. Sampai di pelataran parkiran, ponakan almarhum menelpon, menyampaikan, "Buci, tolong kembali sini sebentar, ada yang mau disampaikan." Lalu almarhum kembali menuju check-in, tempat check-in, tetapi sampai di dalam lift, almarhum itu menelpon lah, mungkin ada kendala di dalam lift. Almarhum menelpon ponakan tersebut menyampaikan bahwa dia terkunci di dalam lift, gitu. Dia terkunci di dalam lift, terjebak di dalam lift ya. Kemudian tidak lama itu langsung mati teleponnya, langsung mati dan ponakannya menghubungi keluarganya untuk segera mencari tantenya itu apakah memang tertolong atau tidak, atau memang kemana gitu, karena tidak bisa dihubungi. Itu sekira pukul 8 malam. 8 malam tanggal 24 Mei 2023 pukul 8 malam di Bandara Kuala Namu, Medan. Nah, setelah itu pihak keluarga menghubungilah para security bandara dan orang sekitarnya ya untuk melakukan pencarian dan melihat CCTV. Namun oleh pihak bandara yang ditunjukkan hanyalah CCTV di luar lift, ya, tidak di dalam lift. Padahal sudah jelas ponakan almarhum menyampaikan dengan pihak korban, pihak keluarga bahwa tantenya tadi menelpon terjebak di dalam lift. Nah, ini pertanyaan kami, kenapa tidak dicek terlebih dahulu CCTV yang ada di dalam lift? Kenapa ditunjukkan CCTV yang di luar lift gitu? Nah, tiba-tiba dicari sudah tidak ketemu, diharap-harap oleh keluarga mungkin lagi main tempat temannya atau bagaimana, tidak juga ada kabar berita. Tiba di tanggal 27 siang hari, pihak keluarga dihubungi oleh pihak bandara bahwa menemukan mayat, bau, diduga adalah almarhum. Kemudian keluarganya datang dan melihat evakuasi tersebut dan ternyata memang benar adalah almarhum Ibu Sinta itu. Nah, dari sinilah keluarga almarhum mungkin bertanya-tanya ya, ada apa kok sampai pihak bandara tidak sedetail dan tidak sejeli petunjuk dari mereka gitu kan. Mereka sudah menyampaikan ini, andaikan saat itu mereka mengecek CCTV yang ada di dalam lift, ya mungkin saja masih bisa tertolong gitu ya. Persepsi kita nggak tahu, tapi itulah yang menjadi kekecewaan keluarga besar adalah kenapa pihak bandara tidak melakukan mengecek CCTV yang ada di dalam lift. Kenapa setelah terjadinya penemuan mayat tersebut baru dilakukan cek CCTV gitu. Itu saja yang mereka ingin tahu dan ingin benar-benar mencari keadilan, dan ini benar-benar klien kami, bukan klien komersil ya, jangan sampai nanti salah duga, tapi ini benar-benar klien pengais keadilan yang benar-benar kami bantu tanpa ada biaya Rp1 pun gitu. Nah, tambahan sedikit, jadi yang membuat keluarga ini semakin kecewa adalah tidak adanya itikat baik dari Bandara Kuala Namu untuk melakukan pertemuan, baik untuk meminta maaf ataupun untuk ya bagaimana lah orang beretikat baik, tapi tidak ada untuk sampai saat ini, detik ini, pihak bandara itu tidak ada sama sekali untuk menyampaikan. Hanya datang pun karena almarhum dibawa diotopsi di rumah sakit, hanya datang menemui pihak keluarga di rumah ya Pak ya, di rumah dan mengasih amplop yang berisi, begitu dibuka beberapa hari setelah itu nggak dibuka, hanya berisi 5 juta. Mereka pikir dengan dikasih begitu selesai. Nggak begitu, namanya orang datang berduka ya ngasih kan apa adanya. Nah, sekarang itu yang membuat keluarga semakin kesal, kenapa kayak bermain-main di atas nyawa orang lain. Itu yang membuat kami akhirnya menempuh jalur hukum sejauh ini gitu kira-kira teman-teman. Tadi pasalnya berarti dilaporkan 359 kelalaian atau kelupaan yang menghilangkan nyawa orang lain. Ada apa ya? Ada individu yang dilaporkan? Ya pasti ya, individu. Ada pasti individu. Individu dari masing-masing perusahaan. Ada. Kita sudah masukkan ke dalam LP, tinggal nunggu proses LP ini dikerjakan. Ada lagi? Mungkin itu nanti. Oh, foto LP sekali lagi nih. Bapaknya di tengah dong Pak, suaminya. Suaminya. Oh iya. Bapak. Ibu mau pangannya.